Besaran biaya hidup di setiap kota dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tingkat kemajuan daerah, minat wisata, hingga gaya hidup. Makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, maka harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut juga turut tinggi. Biaya hidup bagi seseorang yang tinggal di kota metropolitan seperti DKI Jakarta memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Lantas, berapa sebenarnya gaji atau pendapatan bulanan bagi seseorang yang bekerja di Jakarta untuk hidup layak di ibu kota? Apakah gaji UMR Jakarta sudah cukup? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan perencana keuangan Safir Senduk. Selamat pagi, Mas Safir. Selamat pagi, Maggie. Ya, kita harus semangat ya dengan gaji UMR. Nah, apakah Anda bisa memberikan gambaran besaran gaji dan apa saja yang harus diperoleh jika ingin hidup layak di kota Jakarta? Ya, pertama mesti diketahui dulu bahwa setiap orang ada yang namanya kebutuhan dasar ya. Jadi kebutuhan dasar tuh nomor satu kalau buat saya itu adalah makan gitu ya, pangan ya, makan. Dan kalau kita bicara makan itu ada orang Indonesia ada yang namanya kebutuhan utamanya itu adalah makanan pokok dia. Ada yang namanya beras, kemudian lauk pauk, empat sehat, lima sempurna. Mungkin tidak harus sempurna banget begitu ya. Kemudian tetapi yang saya lihat adalah bahwa UMR selama ini dilakukan atau dihitung sudah memperhitungkan kebutuhan dasar dulu. Tinggal apakah orang ini yang mendapatkan UMR ini berapa orang yang dia tanggung di dalam keluarganya. Semakin banyak orang yang dia tanggung di dalam keluarganya atau mungkin belakangan kita kenal dengan istilah generasi sandwich misalnya, maka semakin tidak cukuplah UMR itu yang pertama. Kemudian kedua adalah kalau misalnya kita hidup di Jakarta, sebetulnya yang paling besar itu adalah godaan konsumtifnya. Konsumtif itu adalah sesuatu di luar kebutuhan, yaitu keinginan. Sementara UMR hanya memperhitungkan kebutuhan. Sekali lagi, UMR umumnya hanya memperhitungkan kebutuhan, sementara setiap orang ada yang namanya keinginan, dan Jakarta itu luar biasa godaan keinginannya. Jadi kalau menurut saya, kalau melihat sekarang UMR itu adalah angkanya 49 misalnya, 4,9, sekitar 4,9, kalau memperhitungkan keinginan ya, kalau misalnya keinginan dimasukkan, maka mungkin minimal 7,5. 7,5 juta itu sudah memperhitungkan keinginan. Tetapi kalau tidak memperhitungkan keinginan, which is saya bilang mungkin itu agak tidak mungkin, maka kalau kebutuhan saja 4,9. Jadi sekali lagi menurut saya untuk kebutuhan it's okay, lumayan mencukupi, tapi kalau dengan keinginan ya memang ya tentunya kurang angkanya. Baik, Mas Safir, ini tadi sangat jelas begitu ya, ada beberapa poin yang kami tampung, tapi kita kembali dulu ke upah minimum regional UMR Yes. DKI Jakarta pada 2023 yang sebesar 4,9 juta rupiah. Ini kita bedah satu-satu, kalau misalnya kita hanya hidup merantau begitu ya ke Jakarta, lalu tidak ada tanggungan apapun, tidak punya keluarga juga, belum punya pasangan hidup. Nah, bagaimana 4,9 juta ini kita bedah dan berapa untuk kebutuhan pokok dan berapa untuk kebutuhan lainnya? Ya ada yang namanya kebutuhan dasar sekali lagi seperti makanan gitu ya, ini makanan. Kemudian transportasi, pulang pergi ya. Transportasi pulang pergi ini memang tergantung seberapa jauh jarak dia dengan tempat kerjanya gitu ya. Jarak dia dengan tempat kerjanya. Ada yang mengatakan mungkin total selama sebulan dia butuh 1 juta. Katakan butuh 900 ribu atau 1 juta untuk pulang pergi selama sebulan. Sekali lagi ini yang menonton acara ini mungkin merasa nggak cukup. Kenapa? Karena saya naik ojek online misalnya. Beberapa orang bilang saya naik ojek online plus satu naik apa namanya taksi online. Which is taksi online itu beda lagi harganya dengan ojek online. Tapi oke lah 900 ribu atau 1 juta per bulan untuk transportasi. Kemudian untuk kebutuhan makannya dia adalah mungkin katakan 1,5 juta sebulan misalnya. Ya itu udah makanan yang paling dasar banget, basic gitu ya. Kemudian ada lagi satu juga yang namanya kebutuhan untuk sewa. Ya sewa kos-kosan misalnya. Katakan kalau dia bekerja, kemudian dia ada yang namanya sewa kos-kosan, tempat tinggal, atau dia ngontrak bareng dengan teman-temannya, ya mungkin itu dia bisa habiskan 1 sampai 1,5 juta sebulan. Sekali lagi, jadi sekali lagi apa namanya untuk kebutuhan makan mungkin dia bisa menghabiskan 1,5 juta atau diperbanyak mungkin jadi 2 juta misalnya. Kemudian yang namanya transport itu katakan 1 juta sebulan, jadi mungkin sekitar 3 juta. Kemudian satu lagi ada yang namanya sewa, mungkin sekitar 1,5 juta lagi. Jadi mungkin sekitar
sekitar 4,5 juta. Jadi kalau saya bilang angka 4,9 juta secara kebutuhan saja itu sudah sangat mencukupi, walaupun tidak berlebihan sekali, tapi ya it's okay lah, angka-angka seperti itu cukup cukup ya cukup mencukupi lah. Baik, Mas Safir, tadi kita membahas yang belum berkeluarga begitu ya. Nah, dibandingkan dengan yang sudah berumah tangga, pastinya ini kebutuhannya juga lebih banyak. Untuk satu keluarga, besaran gaji sebaiknya di kisaran berapa? Nah, kalau misalnya kita bilang satu keluarga, maka asumsinya adalah dia ada yang namanya punya pasangan dan kebetulan misalnya pasangan dia tidak bekerja, ya. Ketika dia punya pasangan tidak bekerja, kemudian dia juga punya satu anak dan dia tinggal di Jakarta, maka mungkin yang terjadi adalah ada penambahan angka pengeluaran pada makanan ya, pada makanan. Jadi kalau misalnya dia selama ini hidup sendiri, dia mungkin habis 1 atau 1,5 juta untuk makanan misalnya, maka dengan adanya dua tambahan lagi, entah pasangannya plus satu orang anak, mungkin dia harus menambah sekitar 1,5 juta lagi sebetulnya. Jadi kalau tadi kita bicara angka 4,9, alias kita bulatkan sedikit menjadi 5 misalnya, tambah 1,5 lagi ya mungkin sekitar 6,5 juta. Kalau dia punya satu orang pasangan yang tidak bekerja dan dia punya satu anak yang dia tanggung, katakan ya umur 2, 3 atau 4 tahun. Jadi sekali lagi kalau dia punya satu pasangan yang tidak bekerja dan dia punya satu anak, maka angka 4,9 ini sangat mungkin untuk kita ubah menjadi 6,5 Baik, Mas juta Safir, per bulan. kira-kira di kisaran 6,5 juta per bulan ya, Mas Safir. Nah, Hmm. kita juga ingin mengetahui terkait dengan tips untuk merencanakan biaya hidup yang pas-pasan, namun bisa menikmati dan juga layak hidup di Jakarta. Seperti apa, Mas Safir? Nah, saya selalu bilang bahwa hidup di Jakarta itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena godaan inginnya itu lumayan berat. Jadi kalau Anda bekerja dan Anda mendapatkan gaji UMR, maka UMR itu sekali lagi cukup untuk membayar kebutuhan-kebutuhan kalau Anda katakan satu orang gitu ya, satu orang. Kalau Anda membayar satu tanggungan lagi, mungkin juga cukup, tapi memang agak-agak ngepas dan mungkin agak defisit sedikit gitu ya. Nah, yang berat adalah ketika di Jakarta itu godaan konsumtifnya berat, apalagi kalau misal lokasi kerja Anda berada di daerah yang banyak sekali orang yang memang lokasinya daerah bisnis, itu godaan konsumtif itu lebih berat lagi. Jadi tips dari saya adalah nomor satu, ketika hidup di Jakarta, Anda harus bisa kuat dari segi imannya ya, kuat iman dalam arti kuat menghadapi godaan konsumtif. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah fokus pada hal-hal yang memang dibutuhkan terlebih dulu. Jadi begitu kita mendapatkan penghasilan, fokus membayar hal-hal yang memang kita butuhkan terlebih dulu. Sekali lagi, apa yang kita butuhkan, yaitu dia sewa tempat tinggal kita misalnya, kemudian kebutuhan untuk pangan juga seperti itu, kemudian ada lagi yang namanya transport. Nah, transport itu memang dipakainya harian, tapi kita bisa sisihkan dari awal. Itu kemudian tips kedua. Kemudian ketiga adalah ini mungkin beda-beda. Ada orang yang merasa saya bisa nabung Pak Safir 200-300 ribu per bulan. Ada juga yang bilang, aduh boro-boro saya nabung 200-300 ribu per bulan. Ya, karena banyak pengeluaran lain yang mungkin susah untuk dibayar. Tapi buat saya, angka 300 ribu per bulan sangat mungkin kita sisihkan setiap bulan. Karena yang paling penting, ada walaupun sedikit itu jauh lebih baik menabung walaupun sedikit, katakan 300 ribu per bulan, daripada tidak menabung sama sekali. Baik, Mas Safir, ini saya tampung ada satu poin yang penting adalah menabung begitu ya. Tapi bagaimana dengan UMR ini kita juga bisa mulai berinvestasi karena salah satu insentif untuk tinggal di ibu kota Jakarta ini bisa melihat banyak peluang dan belajar terkait dengan mungkin instrumen investasi dan juga industri-industri yang sangat maju gitu ya terlihat di ibu kota. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan investasi dengan gaji UMR? Salah satu hal yang sekali lagi saya bilang nggak enaknya kalau kita kerja di Jakarta adalah godaan konsumtifnya itu besar. Tapi enaknya atau plusnya adalah kita bisa banyak belajar peluang-peluang baru ketika kita kerja di Jakarta. Di Jakarta itu ada banyak sekali profesi-profesi yang mungkin kita tidak pernah dengar kalau kita tinggal di luar Jakarta. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan ketika kita tinggal di Jakarta adalah belajar skill baru untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan sehingga ketika kita punya penghasilan yang lebih besar, kita bisa menabung lebih banyak. Itu yang pertama, kita bisa menabung lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menabung lebih banyak, maka tingkatkan menabung lebih banyak itu ke investasi misalnya. Mungkin pertama kita sisihkan ke rekening tabungan di bank ya, tapi lama-lama mungkin kita bisa belikan emas ya. Mungkin, nah kalau kita bicara emas, mungkin ada yang namanya emas yang namanya fisik, tapi sekarang Maggie, Anda tahu dengan emas digital, kita bisa melakukan investasi 100 ribu, 50 ribu pun sudah bisa kita beli emas digital. Jadi
saran saya adalah tingkatkan investasi Anda dari sekedar rupiah di bank, Anda tingkatkan menjadi emas misalnya, kemudian nanti setelah agak banyak mungkin kita bisa belajar investasi-investasi lain. Tapi sekali lagi Maggie, jangan hanya punya satu sumber penghasilan, apalagi kalau penghasilan Anda UMR, tingkatkan juga dengan memiliki pekerjaan sampingan lain, karena Jakarta adalah surganya belajar hal baru, kemudian tingkatkan investasi Anda, minimal start mulai dari emas digital. Baik, fokuskan dengan kebutuhan Anda dan tentunya juga mulai belajar dengan skill-skill yang baru dan tentunya juga harus fokus dengan investasi. Semangat terus dengan Gaji UMR. Terima kasih Mas Safir sudah bergabung bersama kami dengan CNN Indonesia Business dan Referensi. Terima kasih.